90,2 Serambi FM Syedara Alun masih bersama saya Iska Novitai di talk show untuk hari ini dengan tema Gerakan Keluarga Mengukur Pita Lila Balita Aceh Sayang Anak atau Gempita Asa. Anda bisa mendengarkan talk show ini di live streaming live.serambifm.com atau bisa juga cek Facebook kita di Radio Serambi FM Banda Aceh. Anda juga bisa telepon atau WhatsApp di 0811 689020 ya. Masih ada Dr. Aslinar, ini selaku Ketua Aceh Peduli ASI, dan juga Pak Azhari selaku nutrisionis Dinkes Aceh ya. Kembali kita ke Dr. Aslinar dulu ini. Nah, kira-kira untuk gizi buruknya sendiri ini diawali dari balita itu atau bayi ini usia berapa nih, Dok? Mulai adanya terjangkit gizi buruk ini. Oke. Kalau prosesnya sebenarnya kalau prosesnya ya terjadi prosesnya itu sebenarnya sudah kita pikirkan itu sejak dari kehamilan ya. Jadi ada yang disebut 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, itu 9 bulan usia kehamilan dan kemudian sampai usia bayi 2 tahun. Nah, dari situ kita sudah sejak awal kita harapkan semua ibu hamil itu bisa melengkapi gizinya dengan baik ya, istilahnya harus memenuhi gizi yang baik sehingga nanti tidak lahir bayi-bayi yang dengan berat badan lahir rendah ya, atau sudah cukup bulan tapi berat badannya tidak tercukupi ya, atau lahirnya prematur karena gizi ibu yang buruk gitu ya. Itu berpengaruh sejak awal. Jadi kemudian kita lihat sesudah lahir per bulannya bagaimana kenaikan berat badan tiap bulan. Ada istilahnya nanti growth faltering. Growth faltering itu ada kondisi di mana tidak naik sesuai dengan usianya, berat badan tidak naik sesuai usianya dan ini nanti berisiko lama-lama bisa akan ke gizi kurang dan gizi buruk. Jadi kalau ditanya usia ya bisa sejak lahir itu walaupun kita tidak langsung mendiagnosis itu gizi buruk tidak, tapi kita sudah mulai aware pada saat memang berat badan bayi ataupun panjang badan bayi tidak bertambah dengan semestinya atau tidak sesuai dengan grafik kenaikan berat minimalnya yang harus dia capai ya. Jadi tapi kalau pada saat 6 bulan itu yang akan lebih mudah kita mengukurnya karena itu memang sudah agak lebih besar dan itu sudah bisa dipasang dengan pita lila tadi. Jadi deteksinya itu kalau menggunakan pita lila sejak usia 6 bulan, tapi kita untuk bisa sudah waspada dengan gizi buruk itu sejak bayi lahir ya, seperti itu. Sejak itu kita sudah mulai waspada seperti itu. Oke, baik. Dan kalau sudah terkena gizi buruk ini, Dok, kira-kira untuk memperbaiki gizinya itu adakah hal-hal yang harus dilakukan oleh keluarga ini untuk meningkatkan gizi si balita atau anak ini tadi? Ya, ini tergantung penyebabnya ya. Misalkan tadi pada bayi yang memang tidak mendapatkan ASI eksklusif, itu kita harapkan dia bisa lagi, ada istilah yang belum pernah yang sudah dapat ASI tapi tidak dapat dengan baik, misalkan tidak cukup, itu ada program namanya relaktasi. Jadi kita mengharapkan ibu bisa menyusui kembali seperti itu. Kemudian pada saat yang MPASI itu kita perbaiki dulu. Mungkin MPASI-nya yang tidak cukup, baik itu tidak cukup kandungan ataupun komposisinya yang tidak benar. Kita harus perbaiki itu. Dan sebenarnya kita harus kasih tahu orang tua bahwa untuk MPASI yang benar itu tidak mesti mahal. Yang penting mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan ya. Karena kadang-kadang orang tua itu banyak yang tidak tahu begitu MPASI, misalkan 0 sampai 6 bulan dia kasih ASI eksklusif, berat badan bagus naik. Akan tetapi pada saat usia 6 bulan sudah mulai diberikan makan, ternyata makanannya itu tidak sesuai. Ada yang hanya memberikan pisang saja, ya. Ada yang hanya memberikan nasi saja. Padahal itu tidak cukup, tidak mencukupi. Ya, kenapa? Karena itu yang kita harapkan semua zat gizi diberikan. Jadi sekarang ada istilahnya, ada yang mengatakan menu lengkap, ada yang mengatakan menu 4 bintang. Itu harus lengkap. Artinya ada karbohidrat di situ, ada protein hewani, protein nabati, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Itu yang harus dilengkapi dan itu orang tua harus kita edukasi sejak awal. Ya, jangan sampai nanti ngasihnya pisang aja, pisang itu nggak cukup. Ya, itu hanya berupa buah saja. Gitu. Ya, harus lengkap. Ada nasi di situ, ada protein hewani, tidak mesti, kadang-kadang orang mikirnya mesti ikan salmon, tidak ya. Kita banyak sekali ikan di Aceh ini. Semua jenis ikan boleh, atau boleh ayam, atau boleh telur ya. Telur ayam, telur puyuh, telur bebek banyak kan. Kemudian boleh daging seperti itu ya.
Kemudian dari lemaknya sudah ada, dari situ tinggal pemenuhan nanti lemak yang lain, boleh santan ditambah silahkan. Kemudian nanti buah sayurnya seperti itu. Nah itu dari segi makanan. Kemudian yang lain diperbaiki adalah seperti yang tadi, penyebab tidak langsungnya. Apakah itu sanitasi yang kurang bagus, itu harus dibersihkan. Jangan sampai nanti sumber air minumnya itu masih dari MCK-nya masih dari sungai seperti itu ya. Dan itu butuh dari pemerintah juga akses air bersih ya, akses ke layanan kesehatan yang harus diperbaiki. Mungkin jalannya itu masih susah, kemana-mana jalannya masih berlobang segala macam, atau mungkin tidak ada yang ada sungai, tidak ada jembatan segala macam, itu kan juga jadi risiko ya. Seperti itu. Jadi yang hal-hal yang baik itu penyebab langsung ataupun penyebab tidak langsung itu yang diperbaiki sesuai dengan kasus yang bersangkutan, apa masalahnya di mana, itu yang harus diperbaiki seperti itu. Oke, baik. Dan kita beralih ke Pak Azhari. Ini kira-kira mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada mama-mama muda mungkin, atau mungkin perempuan-perempuan yang ingin memulai rumah tangga. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak? Oke, makasih. Mungkin tadi ya Dr. Rasinar ada kata key point yang paling penting itu growth fattening. Artinya seharusnya anak yang sehat itu bertambah umur, bertambah berat badan. Nah itu yang paling ditekankan gitu. Jadi apabila seorang anak umurnya bertambah, berat badannya tetap, nah itu bermasalah, apalagi turun. Nah disitulah pada saat anak berat badan misalnya dari bulan Januari dia 6 kilo, bulan Februari dia masih 6 kilo, berarti itu ada warning, sinyal bahwa anak mengalami permasalahan tentang gangguan pertumbuhannya. Nah di situ kita udah harus lihat tadi, harus lihat faktor penyebabnya di mana, apakah di konsumsinya atau di penyakit infeksinya. Mungkin kalau pesan untuk ibu-ibu muda, saya rasa itu kalau kata Dr. Asminar itu, kalau siap nikah ya siap jadi ibu yang benar-benar ibu gitu ya. Jadi kalau remaja misalnya, makanya kita sekarang punya program sih untuk mengantisipasi ibu-ibu muda itu mulai dari SMA lah. Kita edukasi mereka bagaimana pentingnya mencegah terjadinya anemia, ya, anemia, termasuk bagaimana mengkonsumsi makanan yang bagus. Setelah itu juga diet yang bagus. Diet yang bagus artinya seperti ini, kadang-kadang kan ibu-ibu muda ini gara-gara dia takut gemuk, tapi status gizinya jadi jelek. Ya, makanya kalau untuk itu jadi permasalahan juga untuk anak-anak remaja kita. Artinya dia menganut diet yang salah. Padahal diet yang benar itu adalah mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, menu berimbang. Nah, jadi ibu-ibu muda janganlah terlalu diet, ya, karena terlalu diet, tapi jaga kondisi kita di status gizi normal. Untuk melihat status gizi normal dari ibu-ibu remaja ini ataupun siap untuk menjadi ibu, kan kita bisa lihat dari nilai IMT-nya ataupun lingkar lengan dari si ibu. Ya. Itu yang kita tekankan. Jadi jangan pula nanti jadi ibu terlalu kurus, status gizinya jelek, takutnya anaknya nanti akan mengalami BBLR ataupun dia mengalami masalah gizi anemia, takutnya tadi perdarahan pada saat kehamilan. Jadi pada saat kita mau jadi ibu, konsultasilah sama tenaga kesehatan ya, supaya kita menyiapkan status gizi kita untuk benar-benar jadi ibu, supaya anak yang kita lahirkan itu benar-benar memiliki kualitas yang bagus. Nah, saya rasa itu ya. Oke, baik. Nah, untuk pemahaman awal sendiri untuk mungkin para ibu ataupun keluarga agar anaknya nanti itu terhindar dari gizi buruk, kira-kira pemahaman awal apa yang harus dimiliki nih, Pak? Oke. Tadi Dr. Rasina sudah jelaskan bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu hal yang mutlak. Artinya pada saat seorang wanita pengen jadi ibu, pastikan dulu dia berada dalam status gizi normal. Itu bisa lihat dengan lingkar lengan atasnya juga, ya. Itu apabila lingkar lengan atasnya di bawah 23,5 cm, berarti dia mengalami kurang energi kronis dan dia nggak siap untuk jadi ibu. Jadi kalau dia lingkar lengannya di atas 23, dia status gizi normal, siap jadi ibu. Nah, dari fase 1000 hari pertama kehidupan, 270 hari di saat hamil. Nah, dari kehamilan pertama itu tolong konsumsi makanan yang cukup nutrisinya. Khususnya di trimester 1 itu selain zat gizi makro, zat gizi mikro juga sangat penting. Karena apa? Pada proses trimester 1, trimester 2 disitulah pembentukan organ-organ janin. Ya, di situ terbentuknya jantung, terbentuknya pankreas, ya, terbentuknya cikal bakal untuk
untuk otak di situ ya terbentuknya. Jadi kalau nutrisinya nggak bagus pada saat umur kehamilan trimester 1, trimester 2 ataupun trimester 3, organ-organ dari janin itu tidak bertumbuh secara optimal. Ya. Kalau tidak tumbuh secara optimal nanti bisa jadi pada saat lahir ada yang mengalami kelainan jantung, ya, atau pada saat dewasanya cenderung untuk menderita penyakit-penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif misalnya seperti DM. Bisa jadi tingginya angka kasus diabetes di Aceh ini karena tadi anak-anak kita dulu tidak memiliki nutrisi yang cukup pada saat dia dikandung oleh ibunya. Jadi untuk ibu-ibu muda kalau pingin anaknya lahir dengan kondisi yang bagus, ya, jaga asupan nutrisinya dari saat hamil dan jaga juga pada saat anaknya udah lahir dengan ASI eksklusif, pemberian MPASI yang sesuai sampai pemberian ASI sampai anak usia 2 tahun. Nah, ini benar-benar dijaga. Ya. Jadi itu akan meningkatkan kualitas dari seorang anak. Satu lagi yang paling penting bahwa pertumbuhan otak seorang anak itu 80% terjadi di bawah usia 2 tahun. Ya. Jadi sisanya 20% di atas 2 tahun. Jadi kalau kita pengen anak kita pintar, ya, jaga kondisi status gizinya di bawah 2 tahun, cukup konsumsi protein. Jadi jangan protein ini untuk bapaknya diprioritaskan, tapi prioritaskan untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun. Supaya apa? Supaya pertumbuhan otaknya bisa maksimal dan dia bisa jadi pintar ke depannya. Saya rasa itu ya. Jadi porsi dagingnya untuk bapak saja, ya. Anaknya itu cukup nangkanya. Nah, itu kadang-kadang budaya yang memang terjadi di keluarga di tempat kita kan. Padahal yang paling penting itulah protein-protein dengan nilai biologis yang bagus itu, telur, ikan, itu pentingnya untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Kalau kita udah dewasa sini, otak kita nggak terlalu banyak berkembang lagi. Hanya kalau konsumsi berlebih malah badan kita yang jadi berkembang ya, sehingga kita cenderung untuk penyakit degeneratif yang banyak di Aceh ini. Oke, baik. Berarti banyak sekali hal yang harus dipersiapkan sebelum rumah tangga atau ingin memiliki anak ya, demi memenuhi gizi-gizi anak-anak nanti, ya kan? Oke, baik. Untuk statement terakhirnya mungkin dari Dr. Aslinar, ada yang ingin disampaikan untuk Syederalun semua? Oke, untuk pemirsa semua, terutama pada para orang tua ya, atau nanti juga calon orang tua, ayah dan ibu nantinya harus lebih memperhatikan status gizi bayi dan balitanya. Harus segera waspada apabila setiap bulannya tidak ada kenaikan berat badan atau berat badannya stagnan, apalagi harus dengan kenaikan yang menurun. Nah, dengan program Gempita Lila ini kita harapkan semakin cepat terdeteksi bayi dan balita yang dengan risiko gizi kurang ataupun gizi buruk. Mari kita sukseskan gerakan Gempita Lila ini. Semoga memang di Aceh ini makin sedikit balita dengan gizi buruk yang kita temukan di lapangan gitu. Oke, baik. Dari Pak Azhari sendiri ada yang ingin disampaikan statement terakhirnya untuk Syederalun? Ya, terima kasih. Mungkin membuat semua pemirsa, kita mengharapkan di sini sama seperti Dr. Asinar katakan tadi bahwa harus lebih memperhatikan lah kondisi tumbuh kembang dari seorang anak. Satu lagi yang paling saya tekankan secara program adalah tolong pantau tumbuh kembang anak kita secara kontinu setiap bulan, baik itu di posyandu maupun secara mandiri. Karena itu apa? Karena apabila terjadi penyimpangan dari proses tumbuh kembangnya, kita bisa lakukan antisipasi sedini mungkin. Saya rasa itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Azhari dan juga Dr. Aslinar yang sudah hadir di studio Serambi FM di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sore hari ini dapat bermanfaat bagi Syederalun semua ya. Amin. Jadi penting sekali Syederalun untuk menjaga gizi anak-anak Anda ya, balita maupun anak-anak Anda yang mungkin baru saja lahir. Jadi penting sekali untuk memperhatikan gizi mereka dan penting sekali untuk memberi ASI 6 bulan penuh ya. Dan Syederalun, demikian talk show untuk hari ini. Terima kasih banyak atas atensi Anda semuanya selama 1 jam ke belakang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini dapat menambah wawasan Anda, dan selamat juga untuk Anda yang di sore hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Azhari dan juga Dr. Aslinar. Sekali lagi selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan untuk Anda Syederalun, selamat kembali mendengarkan Serambi FM. Langsung saja Syederalun, wassalam.